Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Wiji Nugroho. Saya seorang kepala sekolah di SD Negeri 1 Gaya Baru 5, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Bagi saya, menjadi kepala sekolah di wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten bukan hanya tentang menjalankan tugas administratif, tetapi juga tentang melayani dengan hati dan memberi makna pada setiap langkah yang saya tempuh. Kecamatan Bandar Surabaya terletak di ujung timur Kabupaten Lampung Tengah, berbatasan langsung dengan kawasan hutan dan wilayah konservasi Taman Nasional Waikambas. Letaknya yang jauh dari pusat kota membuat akses menuju sekolah-sekolah di wilayah ini sangat terbatas. Jalan tanah yang sangat licin dan becek ketika hujan dan segera berdebu ketika panas, hingga tanjakan yang menantang menjadi teman setiap perjalanan dinas saya. Namun di balik segala keterbatasan itu tersimpan semangat besar untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Saya meyakini bahwa tugas seorang kepala sekolah tidak berhenti pada memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan, namun lebih daripada itu, kepala sekolah harus menjadi penggerak perubahan, penuntun arah sekaligus pelita yang menyala di tengah keterbatasan. Itulah mengapa saya memusatkan pengabdian hidup saya untuk menggerakkan komunitas guru dan tenaga kependidikan di wilayah ini agar terus bergerak, tumbuh, dan berdaya. Banyak guru bekerja dengan semangat tinggi, namun minim kesempatan untuk mengembangkan diri karena terbatasnya pelatihan dan jauhnya jarak antar sekolah. Transportasi yang sulit membuat komunikasi antar guru jarang terjadi. Sementara kegiatan komunitas guru pun lama tidak aktif dan hanya berfokus pada urusan administratif. Akibatnya pembelajaran di kelas cenderung monoton karena guru tidak memiliki ruang berbagi dan berinovasi. Kesulitan semakin terasa saat penerapan kurikulum merdeka tanpa pelatihan yang memadai. Banyak guru masih bingung memahami capaian pembelajaran, menyusun modul ajar, dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Kurangnya pemahaman ini membuat sebagian guru masih terjebak pada pola lama dan menganggap 8 dimensi profil lulusan sebagai beban tambahan. Dalam kondisi ini, saya menyadari bahwa yang dibutuhkan bukan hanya program, melainkan gerakan bersama, gerakan yang tumbuh dari tekad untuk maju, saling menguatkan dan bergerak meski dari tempat yang jauh dari sorotan. Setiap orang melakukan segala sesuatu itu ada 3 motivasinya. Yang pertama, takut karena akan dihukum atau menghindari hukuman. Yang kedua, ingin dipuji atau mendapatkan imbalan. Yang ketiga, karena ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sebagai kepala sekolah, saya menghadapi tantangan yang menuntut lebih dari sekedar mengelola satu sekolah. Saya terpanggil untuk menghidupkan kembali semangat guru, mempererat kerjasama antar sekolah, dan menjadikan komunitas guru motor penggerak kemajuan pendidikan di Kecamatan Bandar Surabaya. Yang pertama, membangun kepercayaan diri guru. Tantangan utama adalah menumbuhkan kembali keyakinan guru bahwa mereka mampu berinovasi meski di wilayah terpencil dengan sarana terbatas. Saya berusaha memotivasi dan memberi contoh nyata bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Yang kedua, menghidupkan komunitas guru. Saya percaya saya perlu menggerakkan kembali komunitas guru agar menjadi ruang belajar yang aktif dan berkelanjutan, bukan sekedar formalitas. Dengan menumbuhkan rasa memiliki dan semangat kolaboratif, komunitas menjadi wadah saling menguatkan dan berbagi praktik baik. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan antar sekolah. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menimbulkan kesenjangan akses dan kualitas antar sekolah. Saya berupaya menjembatani hal ini dengan menciptakan kondisi dan kerjasama agar sekolah dapat saling belajar dan mendukung. Yang keempat, menumbuhkan budaya refleksi dan kolaborasi. Tidak semua guru terbiasa merefleksikan pembelajaran atau berbagi pengalaman. Saya berupaya membangun budaya reflektif dengan menciptakan lingkungan aman dan terbuka agar guru nyaman belajar dari keberhasilan maupun kegagalan. Yang kelima,
menjaga nilai keikhlasan dan pengabdian. Saya memastikan setiap program dan kebijakan dijalankan dengan niat tulus demi kemajuan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Nilai keikhlasan menjadi dasar setiap langkah dalam memajukan pendidikan. Menghadapi tantangan ini memerlukan tekad, kesabaran, dan ketulusan. Saya yakin pendidikan bermakna lahir dari jiwa yang tulus, pantang menyerah, dan berorientasi pada kebaikan untuk bersama. Dengan kolaborasi, refleksi, dan semangat yang tak pernah padam, semua tantangan akan menjadi jalan menuju kemajuan pendidikan yang berkelanjutan, bermakna bagi seluruh warga sekolah. Dengan tindakan-tindakan yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjalin kolaborasi antar sekolah. Saya mengunjungi para kepala sekolah untuk menghidupkan kembali komunitas belajar. Meski awalnya ada keraguan, semangat kebersamaan perlahan tumbuh kembali. Yang kedua, membangun pertemuan rutin. Kami mengadakan pertemuan bulanan bergiliran di setiap sekolah. Setiap sesi diawali refleksi, praktik baik guru, dan menjadi ajang belajar bersama yang hangat. Ini ya, mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Yang ketiga, memberikan pendampingan profesional. Saya mendampingi guru dan kepala sekolah dalam penerapan kurikulum Merdeka. Di antaranya adalah penerapan budaya positif, praktek coaching, supervisi akademik, pembelajaran berdiferensiasi, hingga pemanfaatan teknologi digital. Semua itu saya lakukan dengan dedikasi tanpa pamrih. Yang keempat, memanfaatkan teknologi secara bijak. Meskipun jaringan terbatas, kami membentuk grup daring agar dapat berbagi informasi, berbagi media pembelajaran, berbagi video pembelajaran, dan yang lainnya. Yang kelima, menumbuhkan semangat pengabdian. Saya menegaskan bahwa tugas kita adalah pengabdian, bukan keuntungan pribadi. Semua dukungan dikelola transparan, sehingga tumbuh rasa saling percaya. Yang keenam, menunjukkan ketangguhan. Walaupun medan sulit dan cuaca sering menghambat, kami tetap berkomitmen untuk tetap hadir dalam komunitas belajar. Saya selalu datang lebih awal sebagai bentuk teladan dan dukungan nyata. Yang ketujuh, mendorong terlaksananya penerapan pembelajaran mendalam di setiap satuan pendidikan. Dengan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Melalui 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jalan menuju pendidikan yang berkualitas memang tidak selalu mulus. Ada tanjakan, ada bebatuan, ada juga rintangan yang harus dilalui. Saya percaya pengabdian yang sejati bukan hanya tentang mendapatkan penghargaan, melainkan tentang menyalakan cahaya di tempat yang gelap. Itulah yang saya yakini dalam setiap langkah saya di Kecamatan Bandar Surabaya, daerah yang jauh dari pusat tetapi penuh dengan harapan. Melalui dedikasi dan kegigihan, saya terus menggerakkan komunitas guru agar tetap hidup, tumbuh, dan berpihak pada murid. Demikianlah praktik baik yang bisa saya bagikan dalam GTK dedikatif tahun 2025 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabi pun.